Banget, banget, banget. Karena jujur aku lebih deg-degan sih sebenarnya, lebih deg-degan. Terus kemarin juga ada yang emang sempat reading, sempat fighting. Aku berperan sebagai Rusmi. Yang tadi aku bilang, aku nggak bisa spoiler banyak. Aku ini mengemban suatu amanah dari keluargaku. Dan Rusmi ini mengalami masalah yang lagi banyak dialami oleh wanita-wanita sekarang. Kalau kalian banyak lihat di sosial media, banyak banget kasus-kasus yang dialami wanita-wanita sekarang, banyak banget, dan itu dialami sama Rusmi. Gimana? Ya kalau aku di sini berperan sebagai siapa namanya? Tony Michael? Ya aku berperan sebagai ayahnya Gaza di sini. Nah di sini aku nggak bisa nge-spill banyak-banyak, tapi yang pasti memang sedikit-sedikit kata, tapi memang banyak penyampaian-penyampaian, banyak hal-hal pesan moral yang disampaikan oleh Firman, ayahnya Gaza di sini. Gitu. Dan kemudian kalian comeback lagi berdua gitu tapi main film bareng juga Iya. Ya emang terakhir kita main berdua di sinetron ya. Ya, Main berdua di sinetron terakhir tuh Istri Kedua ya. betul. Terus alhamdulillah kita akhirnya main lagi di film, dan ini film pertama kami ya. Ya. Film pertama kami. Dan pertama kali kita juga mengiyakan kembali untuk bersama main. Betul, Karena betul. sebelumnya kita sambil mengurus anak jadi bergantian. Seperti itu. Untuk kalian pasti mau bertanya berpasangan apa enggak? Ya. Gimana ya? Kita lihat aja nanti. Tonton aja nanti. Pasti berpikirannya kayak gitu, cuma nanti dilihat aja. tapi tapi akhirnya memilih untuk iya itu berapa lama sih kak misalkan untuk main film bareng-bareng. Kalau aku jujur, aku orang pertama ya. Ya. Aku Aku last minute masuk di sini. Aku pertama dihubungi sama Mbak Asma Nadia langsung, karena alhamdulillah dari Istri Kedua aja kita sudah bekerja sama dengan Mbak Asma Nadia. Terus aku sempat syuting sinetron juga Cinta Alesa, juga Mbak Asma Nadia juga yang menulis. Jadi alhamdulillah udah banyak project bareng sama Mbak Asma. Pada saat Mbak Asma menawari film ini, dan aku langsung tertarik banget sama film ini. Karena ini bukan film, mohon maaf, bukan film dengan genre-genre yang biasa sudah ada di bioskop gitu. Ini film tentang kemanusiaan, apalagi tentang Palestina yang sedang kita lihat di TV, kita nangis melihatnya tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan aku langsung yang sebagai seniman, kita berkarya dan karya kita untuk memperjuangkan Palestina. Itu aku makanya langsung mengaccept film ini. Bapak sendiri kenapa last minute? Aku memang kebetulan baru kemarin terakhir masuk. Jujur aku terima dulu skenario-nya. Aku telaah dulu, aku dalamin dulu semuanya, dan ya, aku ngerasa terpahok aja baca skenario ini. Karena memang satu, Peran itu ya. di peran sebagai Firman ini. Karena memang di sini aku ngomong konteksnya di luar agama ya. Bukan cuma soal Islam. Tapi ini kemanusiaan, dan yang tadi seperti aku bilang, ini soal kemanusiaan, dan kita sebagai orang Indonesia semuanya sudah diajarkan oleh nenek moyang kita untuk soal kemanusiaan dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saat ini, ya semoga dengan karya yang kita buat ini bisa membuka mata semua orang kalau ini tuh bukan hanya soal agama, tapi ini soal kemanusiaan. Perang itu senjata dengan senjata, bukan senjata dengan wanita dan anak kecil. Update sedikit boleh? Update sedikit boleh? Boleh. Disebutnya ada yang problem apakah kalian ini kan kayak kebanyakan suka rela untuk menolong gitu, tapi kalian juga termasuk yang akhirnya gue juga boleh deh, atau gimana sih penawar dengan Kita termasuk itu. Kita semua yang ada dalam Film produksi ini, semuanya seperti itu. Even sampai apapun yang kita bisa lakukan, yang kita bisa masukkan ke dalam film ini, itu kita lakukan sukarela. Ya semoga, makanya kita berdoa film ini bisa tembus, dan nanti kan donasinya akan dikirim membantu rakyat Palestina di sana. Palestina di sana. Kak, update dong. Ini kan kurang lebih menjalani pernikahan udah 8 tahun ya, kalau nggak salah ya. Betul sekali. Gimana sih menjalani selama 8 tahun selalu terlihat kompak dan hidupnya sederhana gitu? Ngobrol ya?
Iya, kita sharing komunikasi. aja sih. Komunikasi kita alhamdulillah tidak pernah putus karena menurut kita berdua di pernikahan itu komunikasi paling penting. Kalau komunikasi aja sudah tidak bisa dinomorsatukan, ya susah juga ya. Iya, Heeh. dan Aryani menjaga mahkotanya sebagai seorang istri, saya pun menjaga saya sebagai seorang suami kepercayaannya kepada istri saya. Intinya begitu sih, saling Saling jaga percaya. kepercayaan. Tapi mungkin untuk membahas bapak saling percaya dulu masih seperti apa dari kalian berdua melihatnya gitu, untuk saling percaya itu apalagi mungkin entertain main dengan yang berbeda gitu, seperti apa kalian? Cemburu pasti ada ya. Pasti ada. Itu namanya rasa sayang, bumbu-bumbunya. Tapi kan kembali lagi kepercayaan tadi, dan kita berdua nggak pernah ada keterketutupan kayak di rumah handphone yang geletak aja silakan buka-buka aja kayak gitu. Jadi memang tidak ada yang tutupi sama sekali. Kita kompak dalam berkeluarga sebagai suami istri. Kita sayang dengan orang tua kita sayang dengan anak-anak kita. Intinya kompak dalam keluarga juga. Kita pun juga suka sharing kayak salah satu baru pulang syuting atau pas lagi di lokasi pun juga sharing. Nih aku lagi begini sama ini lagi ngobrol sama ini gini segala macam. Jadi kita emang senang banget cerita. Jadi kayak bukannya sebagai suami istri kita tuh kayak seperti sahabat ya. Insya Allah sahabat sampai akhir. Amin. Amin. Until jannah. Amin. Mbak Fitri ini kan tadi dibilang Tapi kan pertama kali main film. Kemarin udah di story nggak sih pertama kali main film sama suami sendiri? Apalagi di satu film baru. Banget. Karena jujur aku lebih deg-degan sih sebenarnya, lebih deg-degan. Terus kemarin juga ada yang emang sempat reading, sempat fighting, koreo segala macam, coaching klinik juga. Jujur aku lebih deg-degan sih, jadi aku yang lebih gimana nih, aku harus gimana kayak gitu-gitu. Lebih deg-degan sih, aku lebih deg-degan banget. Jadi lebih banyak nanya banget, lebih bawel sih. Mengambil tawaran dari dia emang karena sama suami satu film atau seperti apa sih yang atau karena emang suka karena ceritanya atau seperti apa? Aku di last minute ya. Jadi memang aku Rian duluan yang menerima film ini karena aku benar-benar tertarik sekali dengan jalan ceritanya. Aku tertarik juga dengan visi dari film ini yang insya Allah pendapatannya itu disumbangkan 40% untuk Palestina. Jadi ya kalau bisa dibilang semoga menjadi berkah buat kita semua. Tapi anak-anak sendiri gimana Kak melihat papa mamanya sudah mulai sibuk lagi kan sekarang kan, tadi kan Mas juga sempat bilang kalau misalnya nggak mau nerima film karena mau fokus dulu ke anak-anak gitu. Nah ini sekarang gimana nih ngatur waktu sama anaknya sendiri? Bukan yang nggak mau nerima film ya, cuma emang kita bergantian ya. Kita bergantian, Sampai sekarang pun jadi- juga bergantian sih. Kalau untuk anak-anak sih ya kita alhamdulillah sekarang di umurnya sudah bisa komunikasi ya. Sudah Dan mengerti. kita juga ada mama-mama kita, ada orang tua kita yang bisa membantu, menemani mereka, ada orang-orang di rumah, ada yang bisa mengawal, dan kita memang benar-benar mengurus semuanya berdua dan dibantu dengan orang tua. Jadi ya gak ada masalah sih so far. Cuma ya sedikit spill, Apa? aku agak berat kalau anak aku nonton aku di film ini sih. Kenapa? Kita lihat aja nanti. Nanti aja lihat deh, soalnya scene di film ini banyak banget yang bisa menguras air mata gitu, dan apalagi ditonton sama anak sendiri. Karena perannya protagonis. Nah, sebagai raja antagonis gimana? Kasih taunya gimana ya? Enggak sih, Intinya bukan protagonisnya ya. bukan, ya hidup dan mati lah intinya. Inti Soal dari itu. inti dari scene moral yang dibawa persinnya itu banyak banget sih di film ini. Jadi itu yang bikin kita tertarik banget dengan film ini. Kak, suami tipikal sosok yang seperti apa sih? Suka neko-neko nggak tahu. Kakak juga ke istri, tipikal istri yang gimana? Komen Tamiya, kok neko-neko. Kita tuh orangnya berdua kalau dilihat ya mungkin serius, mungkin ada beberapa orang yang bilang kita jutek, mungkin sebenarnya enggak, kita tuh sebenarnya orangnya seru, rame. Yang kalau udah kenal sih, udah kenal kita banget sih, pasti nganggap kita kayak gitu. Jadi seru-seruan aja kita sih. Hidup udah susah, nggak usah dibikin susah sih. Bener. Tapi kan itu rumah tangga sendiri seperti apa sih Kak? Apalagi kan banyak seorang ketiga di luar rumah tangga lain, kalian sendiri menjaganya seperti apa sih? Ya semoga itu tidak terjadi di kita, makanya kita jaga segimana caranya, karena ingat lagi, kamu memilih aku memilih kamu, itu
dulu. dasar Atas dasar kepercayaan. apa? Atas dasar apa dulu? Kepercayaan dan cinta ya, itu yang kita jaga sampai kita insya Allah Insya Allah. mati. Nah kalian tuh ada nggak sih waktu-waktu Cemburuan gak sih? Pasti dong. Iya dong. Pasti Kan dong. namanya juga cinta sayang. kalian tuh ada Ya kadang hal-hal kecil juga sih ya. Kadang kan cuma melihat dekat sama laki-laki, tapi akhirnya kenal, oh dia teman gue juga. Enggak kan sampai seperti itu. Kayak gitu hal-hal kecil aja sih, bumbu-bumbu aja. kalian tuh ada nggak sih kak quality time gitu bareng anak-anak misalnya seminggu tuh ada hal wajib yang harus dilakukan kayak ayo nonton dong, itu udah wajib banget harus dilakukan dalam seminggu tuh kegiatan yang Kita wajib. biasa emang ngajak main anak-anak Pasti kita selalu. ya. Karena ya Itu enggak cuma seminggu sekali, sedapatnya waktu, kita ada waktu, yaudah ayo jalan. sampai kita encok-encok kok nemenin mereka ke playground. Kita emang selalu kayak gitu. Jadi emang benar-benar nggak mau buang-buang waktu karena anak ini lagi di golden age banget. Mereka butuh sosok ayah dan ibunya yang selalu ada gitu di depan mata mereka untuk membuat mereka menjadi anak yang seperti apa nanti ke depannya kayak gitu. Tapi parenting kalian tuh sama nggak sih kak? Kan biasanya kalau ayah tuh lebih lebih nurut sama anak-anak, terus ibu tuh lebih terkesan lebih tegas. Nah kalau kalian tuh sosok yang gimana sih? Kita nggak bagi ya. Di satu momen, even harus tangan ibu, bukan tangan ya, harus ucapan ibu, harus sosok ibu yang menyentuh anak itu porsinya istri aku. Dan saat porsinya suara ayah, hatinya ayah, sentuhan dari seorang ayah, kembali lagi ke aku. Jadi kita benar-benar yang kayak kita main mata untuk anak. Coba tanya papa ya, coba tanya mama. Jadi kita yang benar-benar kayaknya butuh mamanya nih kalau untuk soal ini. Coba tanya sama mama, coba tanya sama papa, kayak gitu. Oh, jadi lebih ke kerjasama ya? Iya. Karena kan biasanya kan ada sosok orang tua yang mungkin kelihatan secara langsung kalau emang beda pendapat. Jadi kalau depan anak karena kakak berdua pendapatnya selalu sama ya. Karena kita nggak mau yang anak berpikir mama boleh kok, papa nggak boleh kan kayak gitu. Nah ya. kita makanya kong kali kong banget. Selalu kompak dari bangsa. Selalu kayak mata-matan gimana kayak gitu. Tapi kalau parenting terus menghadapin nenek gitu bersama Nah iya orang tua. Gimana sih? Kalau nenek kakeknya sama cucu itu hal yang wajar. Kalau mereka tuh segitu sayangnya dan segitu ngomongnya itu hal yang wajar dan kita nggak bisa yang jangan dong mah, jangan dong pah, jangan dong ya, jangan. Tapi ya emang mereka tuh kayak kodratnya kayak gitu ya. So, ya udah, nggak apa-apa Apalagi sih. dengan ucapan saktinya, kalian juga dulu begitu, Tapi memang kenyataannya itulah Langsung du gitu. apa yang harus kita lakukan ya, seperti yang orang tua kita ajarkan dulu. Tapi rewel juga nggak sih ke orang tua, maksudnya kayak mah jangan terlalu manjain anak-anak lah seperti itu. Ada nggak? Ada sih kayak beberapa omongan yang kayak mah, nih kita udah nggak bolehin ini nih, yang itu jangan dibolehin ya kayak gitu sih. Tetap tegas juga Tetap. ya. Oke. Oke, siap. Terima kasih semuanya. Filmnya.